魔云头护体，恐怕无业攻击性植物生命。果然有点能耐。魔云。继续让我的资格，这个分可以得到8.2万积分。后半句是说我的原来公司高层对我的表现颇。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-173. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 172. Kemarin Lo Fang telah menjalankan misi demi bisa menghabisi 8 organisasi Ponikapi, di mana terlihat dengan jelas kalau organisasi ini sangatlah kejam dan sering menindas kaum lemah. Kedatangan Lo Fang seketika saja membuat orang-orang itu menjadi ketakutan. Padahal sebelumnya mereka ini begitu sombong, tapi di hadapan Lo Fang mereka layaknya semut yang memohon ampunan. Dan kekuatannya, Lo Fang dan mudah menghabisi para kelompok itu. Tidak hanya para bawahannya saja, namun secara perlahan-lahan Lo Fang juga mulai mengincar satu persatu pemimpin dari 8 organisasi Ponikapi. Hanya dalam hitungan hari saja, Lo Fang telah mengalahkan mereka semua. Dan kini Lo Fang hanya perlu mencari satu pemimpin lagi yang dikenal sebagai Fancy, yang berada di ranah Horde Master. Sedangkan Lo Fang masih berada di ranah Domain Master. Fancy pun agak percaya diri karena Dylan tidak akan ikut campur dalam pertarungan mereka. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini Fancy sangatlah meremehkan kemampuan dari Lo Fang. Jadi pertarungan langsung saja terjadi di antara mereka. Sebenarnya meremehkan Lo Fang merupakan kesalahan yang besar. Kekuatan yang hebat pun telah dia keluarkan. Alih-alih takut, Fancy justru tertawa karena kekuatan Lo Fang masihlah berada di bawahnya. Jadi dia pun berjanji akan menangkap Lo Fang. Fancy telah menunjukkan kekuatan seorang World Master kepadanya. Dalam duel pedang tersebut, Fancy kembali menganggap remeh Lo Fang karena dia itu serta berani bertarung jarak dekat dengan dirinya. Ia akan menunjukkan kalau ini adalah sebuah kesalahan besar. Benar saja, kekuatan yang Fancy miliki sangatlah menakutkan dan membuat Lo Fang terpental. Tidak itu saja, namun dia juga menggunakan rumput pemakan hati yang berada di level 6. Kekuatan dari rumput ini tidak kalah hebat dengan Mo Yanfei. Bahkan pedang Lo Fang tidaklah mampu menahan serangan tersebut, yang membuat dia harus tertangkap. Tapi tentu saja ini bukanlah akhir dari hidupnya, sebab Lo Fang memiliki Mo Yanfei. Dengan hal itulah dia bisa membebaskan dirinya. Namun Fancy tidaklah ingin memberikan sebuah kesempatan kepadanya. Jadi duel antara dua tanaman merambat pun telah terjadi. Kekuatan Fancy sebagai seorang World Master memang tidaklah main-main. Ia bisa dengan mudah membuat Lo Fang tertekan, dan di saat ada sebuah celah, dirinya pun berencana untuk langsung menghabisinya. Sepertinya ini di luar pikiran Lo Fang karena Fancy memiliki tanaman lain, yang adalah bunga Sahara. Tanaman ini terkenal memiliki efek serangan yang kuat. Dylan tidaklah menduga sosok Fancy bisa membudidayakan dua tanaman tingkat kosmik. Lo Fang memang terlihat kesulitan, tapi dia itu memiliki rencana lain, yang mana dia memanfaatkan kehadiran dari kapal meteoroid untuk bisa menghadapi dua tanaman Fancy. Awalnya Fancy sempat terkejut, tapi bunga Saharanya dapat dengan mudah menangkap pesawat meteoroid. Hanya saja di bawah kendali Babata, bunga Sahara bukanlah apa-apa. Mereka dapat dengan mudah membungkam kesombongan Fancy. Hanya dengan bermodalkan pertahanan dari kapal meteoroid saja, bunga Sahara miliknya dengan mudah dikalahkan. Dan sekarang adalah gilirannya yang dibuat tertekan oleh Lo Fang. Terlebih lagi sekarang Lo Fang mengeluarkan pesawat dari klan otomat.
Mabata akan mengambil alih pesawat tersebut, sedangkan Atuka akan mengambil alih pesawat meteoroid. Dengan bantuan kedua AI ini, kemenangan Lo Fong pun sudah berada di depan mata. Dan sebuah serangan pun telah dilancarkan. Seberapa keras pun Pensi mencoba bertahan, semua serangan itu dapat dengan mudah melenyapkan dirinya. Dan juga menghancurkan kedua tanaman miliknya. Pada akhirnya, kemenangan pun telah jatuh ke tangan Lo Fong bersama kedua AI-nya. Misi pun telah Lo Fong selesaikan. Selain itu, cincin penyimpanan dari ke-8 pemimpin poni Kapi sudah berada di tangannya. Setelah dari sana, Lo Fong pun mulai melanjutkan perjalanan sambil melihat apa isi dari cincin penyimpanan milik Pansi. Sepertinya ada hal yang menarik di dalam sana. Maka karena itulah Lo Fong pun mulai unboxing cincin tersebut. Siapa yang mengira kalau di dalam cincin itu ada dunia kecil yang bersembunyi. Klon Mosa telah Lo Fong keluarkan untuk bisa masuk ke dalam cincin ini dan menyelidiki lebih dalam apa isi dari dunia kecil tersebut. Baru saja tiba, Lo Fong langsung disambut dengan esensi kehidupan yang sangat alami. Ini adalah air ajaib yang mengandung vitalitas luar biasa. Air ini sangatlah bagus untuk perkembangan tanaman kosmik dan juga menyembuhkan tubuh. Mo Yanpin pun keluar karena dia sangatlah senang bisa berada di tempat ini. Terlebih lagi, dunia kecil ini memiliki luas 712 km per kubik. Berdasarkan nilai pasar saat ini, setidaknya keuntungan yang Lo Fong dapatkan adalah 6,4 miliar unit keanggotaan. Jumlah yang sangat luar biasa. Ini setara dengan total aset seorang World Master. Lo Fong pun menjadi tidak heran mengapa Pansi selalu bersembunyi, karena dia itu memiliki air suci. Bahkan dia juga telah membudidayakan 2 tanaman tingkat kosmik. Mabata memberitahu mengenai pesan dari perusahaan mengenai kinerja apik Lo Fong dalam misi pertama. Lo Fong diberikan selamat karena telah berhasil menyelesaikan misi tahap pertama dengan total 82% penyelesaian. Dan begini juga dia telah mendapatkan 82.000 poin dan memenuhi syarat untuk melanjutkan misi ke cincin kedua. Mabata sebenarnya agak kesal karena nilai yang Lo Fong dapatkan hanyalah 82% saja. Ini semua terjadi karena beberapa komentar yang mengatakan banyaknya pembunuhan yang seharusnya tidak terjadi. Bahkan hal itu juga dapat membuat Lo Fong dalam bahaya. Namun ada beberapa komentar juga yang mendukung Lo Fong karena tindakannya dianggap sebagai tindakan hukum yang sesuai. Ia pun yakin kalau beberapa manajemen telah memberikan penilaian yang sangat teliti. 继续让我的资格，这个分可以得到8.2万积分。后半句是说我的原来公司高层对我的表现。Lo Fong akan mencoba fokus kepada misi keduanya yang akan terjadi di wilayah Gulun yang dipimpin oleh Raja Iblis Darah yang kuat. Lapangan bintang Dutu berada di bawah kendalinya. Ia melakukan seleksi kejam yang disebut sebagai ujian setan darah. Pertarungan yang saling menghabisi satu sama lain untuk mencari yang terkuat di antara mereka. Apa yang dilakukan di sana tentu merupakan hal yang salah. 1 bulan dari hari ini, seleksi akan dimulai di 2 tempat berbeda, yakni di galaksi mimpi buruk, 10 orang akan terpilih dari 1 juta bintang. Kedua di galaksi Pirial yang memilih 100 orang dari 10 miliar planet. Lo Fong diminta untuk memilih salah satu dari 2 tempat tersebut untuk bisa menghentikan seleksi setan darah. Selama misi, Lo Fong juga harus tetap terhubung pada jaringan semesta virtual agar perusahaan dapat memberikan nilai kepada penyelesaian misinya. Sebenarnya Lo Fong berencana untuk menyelamatkan kedua tempat sekaligus. Hanya saja kedua lokasi ini memiliki letak yang berjauhan, jadi tidaklah mungkin baginya berada di 2 tempat berbeda di waktu yang sama. Sepertinya perusahaan ingin melihat Lo Fong mengambil pilihan yang mana dalam misi ini. Di sini Lo Fong sempat berpikir dan akhirnya memutuskan pergi ke galaksi Pirial. Wilayah ini berada di bawah kekuasaan Raja Iblis Darah. Sebenarnya planet ini tidaklah begitu kuat, namun Dylan penasaran mengapa tuannya memilih untuk menyelamatkan 10 miliar planet. Ini semua berhubungan dengan bumi, yang juga memiliki nasib yang sama dengan galaksi Pirial. Lo Fong tahu betul betapa sedihnya melihat kematian yang sering terjadi. Maka karena itulah Lo Fong tidak ingin hal yang dulu terjadi kepada bumi terulang kembali. Lo Fong memilih untuk menyelamatkan lebih banyak orang.
Babata paham dan akhirnya mereka pun telah sampai di planet Kala, galaksi Pirial. Di dalam planet itu kita diperlihatkan dengan kedatangan beberapa pesawat yang langsung saja menjatuhkan beberapa kapsul yang tentu berisikan orang-orang yang telah mereka tangkap. Tempat ini tentu akan menjadi sebuah medan pertarungan darah. Orang-orang ini tidaklah peduli mereka bisa bertarung atau tidak, karena tujuannya adalah mencari yang terkuat di antara mereka. Orang-orang ini tentu sangatlah takut karena kematian bisa saja menimpa mereka. Semua kapsul pun sudah dijatuhkan dan orang-orang ini pun sudah dikeluarkan. Utusan dari Raja Iblis Darah bernama Lord Abid memberitahu kepada 10 miliar orang yang berada di sana untuk bisa saling bertarung karena mereka akan mencari 100 orang saja. Siapapun yang dapat bertahan akan menjadi anggota dari Raja Iblis Darah dan menjadi pelayan yang setia untuk mereka. Jadi sekarang Abid pun memulai pertarungan untuk saling menghabisi satu sama lain. Pertarungan berdarah pun sudah dimulai, yang mana Abid dan para bawahannya menjadikan hal ini sebagai tontonan. Sedangkan Lo Feng juga melihat hal itu. Dia bertanya-tanya mengapa Raja Iblis Darah melakukan hal ini semua, yang tentu adalah untuk memilih para prajurit berkualitas dan mudah dilatih. Ia tidaklah mempedulikan apapun. Selain itu di sini juga ada bawahan terpercaya dari Raja Iblis Darah. Kembali ke dalam planet di mana pertarungan masihlah terjadi, sampai akhirnya Lo Feng menggunakan cincin penyimpanan untuk mengirim semua orang ini. Awalnya hal ini membuat mereka kebingungan dan masih ada beberapa orang yang ingin bertarung. Lo Feng pun muncul untuk menghentikan semua tindakannya. Siapapun yang berani bergerak di luar perintahnya akan dia hukum. Sedangkan Abid dan para bawahannya sangat terkejut sebab mengapa orang-orang itu bisa menghilang. Berhubung sudah melakukan penyelamatan, Lo Feng pun berencana untuk pergi. Namun pasukan Abid telah datang untuk menghentikan dirinya. Tentu saja itu adalah kesalahan yang besar karena sejak awal Lo Feng tidaklah berencana untuk bertarung dengan mereka. Tapi karena sudah seperti ini maka Lo Feng akan meladeninya. Dalam pertarungan tersebut Lo Feng bisa dengan mudah menahan serangan Abid. Tapi ia masihlah belum berhenti dan akan kembali bertindak. Sampai akhirnya Dalen pun menunjukkan kekuatannya. Barulah mereka menyadari kalau saat ini ada orang yang sangat kuat. Dalen tahu betul kalau Raja Iblis Darah memang kuat, tapi tidaklah bisa disandingkan dengan perusahaan virtual, yang akhirnya membuat Abid sadar kalau mereka telah berurusan dengan orang yang salah. Lo Feng meminta untuk mengubah peraturan karena tindakan Raja Iblis Darah sudah melanggar peraturan perusahaan virtual universe. Mereka bahkan menjadikan nyawa miliaran orang sebagai lelucon. Abid tidaklah peduli dengan perkataannya, karena mencari prajurit hebat memang harus bertarung sampai mati. Lo Feng paham dan ingin melihat seberapa hebat potensi yang dimiliki oleh Abid. Hanya dalam satu kali serangan, Dalen bisa menghabisi bawahan Abid dan tentu saja dia juga lenyap dalam sekejap. Sebelum pergi, Lo Feng juga menghabisi para prajurit lainnya. Di dalam cincin penyimpanan, Lo Feng memberitahu kepada semua orang kalau mulai hari ini mereka semua bisa pergi melarikan diri dari medan bintang duto. Mereka juga tidaklah perlu lagi melakukan ujian setan darah. Lo Feng pun akan memindahkan mereka semua ke perusahaan dan akan memberikan kehidupan yang damai. Mendengar apa yang Lo Feng katakan tentu saja membuat orang-orang ini menjadi senang, karena mereka tidaklah perlu bertarung untuk bisa bertahan hidup. Semua orang yang merasa terbantu pun segera memberikan hormat kepada Lo Feng sebagai tanda terima kasih. Di sisi lain, Atuka sedang menikmati indahnya pantai bersama dengan Babata. Sesaat kemudian Babata memberitahu kepada Lo Feng mengenai perusahaan yang sudah memberikan nilai pada misi keduanya, yang mana Lo Feng itu mendapatkan 90% penyelesaian dan berhak menerima 180.000 poin. Sebuah hal yang sangatlah besar. Dengan begini Lo Feng juga bisa membuka cincin misi ketiga. Sayang sekali kita belum tahu apa isi sebenarnya dari misi ketiga karena episode pada hari ini harus bersambung dulu. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya, di mana Lo Feng telah pergi ke tempat Raja Iblis Darah berada.
Kedatangan Lo Feng kemari sangatlah disambut dan alasan ia kemari adalah untuk menghukum orang-orang yang telah mereka tangkap. Mereka sangatlah percaya kalau Lo Feng adalah sosok yang sangat adil. Jadi dia pasti tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Selain itu di sini Lo Feng juga terkejut karena 21 orang di keluarganya telah dinyatakan bersalah. Tentu saja hal ini membuat Lo Feng sangatlah marah. 他下属，这不是 可全在罗峰殿下。 阿明罗家内20。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.